Pemirsa di TV dimanapun berada, di Yogyakarta, di Indonesia, dan di mancanegara. Masih bersama bintang tamu kita kali ini yaitu seorang penyair atau sastrawan dan juga pegiat selawat. Banyak karya-karyanya yang sudah dibuat. Mbak Epi Idawati. Kembali Mbak Epi, kita masih ingin lihat aktivitas Mbak Epi. Ini ada foto kembali, kita bisa lihat aktivitasnya Mbak Epi ini selain tadi apa dengan guru, dengan anak-anak ya, itu kenapa tertarik untuk menyampaikannya itu kepada mereka itu? Iya, karena ini menjadi dasar kan ini. Kalau seseorang ya kita buka apresiasi mereka dari ketika mereka kecil, mereka sudah terbiasa mendengar kata-kata dan kalimat yang indah, bisa jadi mereka tidak akan pernah menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jahat untuk menjadi percakapan setiap hari. Tetapi ketika mereka mulai membaca dan membuat ya segala hal menjadi inspirasi bagi mereka, ini bagian dari cara mereka ya untuk membangun dirinya sendiri. Jadi mereka akan mampu gitu menjadikan segala hal yang kita catatkan inspirasi untuk mereka. Mereka tak akan ragu berdiri di depan lagi, bahkan mungkin bahasanya terbang gitu kan. Mempengaruhi, bahkan sampai mendunia. Iya, untuk menjadi inspirator gitu. Mbak Epi masih ada fotonya nih, satu lagi kita lihat nih. Ah, ini sedang apa nih? Kalau ini sedang baca puisi. Kita pilih saya gitu, bukan ya? Bukan ya? Iya. Iya. Itu membaca puisi udah lama ya berarti? Sejak kalau membaca puisi sudah lama, sejak ya? apa? Sejak SMA ya, bukan hanya SMA, mungkin SD, SMP, SMA, memang belajarnya bersentuhan dengan puisi. Ya? Iya, sehari-hari. Tetapi pada saat itu ada event penghargaan ya bersama Kiai Kanjeng, ada penghargaan ini untuk bulan bahasa di GOR sama Rogo. Jadi kita dengan audiens yang begitu banyak sekali, kita membaca puisi di sana. Kalau lihat tadi membaca puisi itu kan harus pakai rasa ya, harus pakai perasaan, harus biar sampai kepada para pendengar. Itu bagaimana apa namanya tips dari Mbak Epi untuk yang suka baca puisi itu bagaimana supaya kita bisa menjiwai itu gimana nih? Iya. Mungkin ini berkah ya, berkah dari Tuhan untuk saya secara pribadi Kang Denny, karena saya belajar bagaimana seni teater dan kemudian mulai mengkolaborasi, saya juga menulis gitu, akhirnya kemudian bisa menjadi satu bagian, saling melengkapi kekurangan sehingga kemudian muncul menjadi karakter diri saya. Saya kira begitu pun anak-anak, mereka wajib untuk belajar. Salah satunya dengan itu tadi, betul-betul masuk ke dalam puisi, membaca dan memahaminya. Membacanya bukan hanya sekali, bisa jadi berkali-kali sampai dia menemukan sesuatu yang menggugah hatinya. Kalau sudah sampai pada fase itu, dia boleh berdiri dan kemudian membaca dengan lantang. Step by step. Step by step. Kesabaran untuk belajar. Iya. Berarti ada tokoh inspiratif siapa yang Mbak Epi sukai dan itu menginspirasi Mbak Epi dalam membuat karya? Iya, kalau saya yang sangat menginspirasi saya tentu ya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena sejak kecil saya sudah membaca biografinya, tapi kemudian fase-fasenya kemudian berkembang, saya membaca karya-karya Imam Ghazali, saya membaca karya-karya Maulana Rumi, ya akhirnya kemudian memberi sentuhan yang berbeda pada karya saya. Maka ketika banyak orang bertanya kenapa kemudian Epi Idawati menulis terutama karya-karya sastra yang religius gitu, masuk ke ruang itu, sementara yang lain mereka masuk ke media sosial, ke Facebook, bisa jadi ke Instagram hanya untuk ungkapan perasaan yang sekedarnya. Saya mulai betul-betul menyaring ya, dan kemudian menentukan kemana saya harus melangkah. Jika langkah saya ke depan hanya memberikan kehancuran, untuk apa? Saya melangkah ke depan satu langkah ke depan lagi, step by step dengan penuh kesabaran. Maka kemudian buku-buku saya ya yang kemudian mulai dari Bahar itu khusus saya mengusungnya dengan sastra pesantren, masuk lagi nuansanya semuanya religius. Jadi saya
tidak takut lagi kemudian di depan mereka untuk mengungkapkan ini bagian dari sebuah proses memahami dan menentukan kemana saya menuju dan sampai di mana saya berada. Gitu. Harapan-harapan BP ke depan itu dengan sastra Indonesia dan hubungannya dengan sastra yang ada hubungannya dengan religi Iya. Indonesia. Harapannya ke depan gimana? Iya, menjadi doa yang luar biasa, Kang Denny. Makanya kemudian saya berani berdekatan dengan anak-anak kecil, saya berani berdekatan dengan remaja-remaja hanya untuk memberikan bagian menggugah semangat mereka agar tetap berani berkarya meskipun ya berbasic agama, meskipun kemudian bukan menjadi bagian dari sebuah ruang yang besar, mereka tetap ada dan tetap ada. Karena apa? Karena ini tadi, Kang Denny, semesta dunia ada, kita ada di sana, kita berdiri di sana, kita menjadi bagian dari semua yang ada di sana. Masya Allah. Ya, BP, pesan-pesan apa yang ingin BP sampaikan, khususnya untuk, karena ini kita di Nasyid Aden nih, khususnya bagi para penasyid, pegiat sholawat, dan yang menikmatinya atau pendengarnya. Iya, iya. Jadi kalau saya berpesan kepada mereka terasa sekali gitu kan. Kalau Kang Denny mungkin sudah menjadi ini ya, sudah menjadi bagian dari teman, kita sudah berteman lama, berkolaborasi lama sejak gempa di Jogja. Tetapi bahwa untuk semua yang menyukai nasyid dan sholawat, dengungkan itu, suarakan itu terus-menerus. Tanpa ragu, jangan sampai kemudian nasyid dan sholawat menjadikan kita takut untuk berdiri. Sekali lagi, saya katakan berdiri, bersuara, dan berani berkata-kata. Sangat memberi semangat. Jadi Terima kalau saya kasih. dengar dari tadi puisinya ataupun yang disampaikan BP itu betul-betul menggugah nih BP. Terutama untuk teman-teman nasyider kita ya. BP, satu lagi nih, ada perasaan apa BP yang rasakan ketika bersolawat? Ya. Rasanya. Ini kalau sudah berbicara tentang rasa gitu, kalau sudah berbicara tentang rasa, semuanya menjadi getaran yang membangunkan, Kang Denny. Jadi bukan hanya kita berdiam lalu mati, tetapi kita bergerak, tumbuh terus menerus, berdiri terus menerus itu tadi dengan ini tadi, dengan niat, dengan hasrat dan juga tujuan yang jelas. Bahwa saya ada di sini untuk hidup dan untuk memberi arti. Masya Allah, terima kasih Mbak Pidawati. Ya. Terima kasih. Saya sebenarnya pengen lama ya ngobrol-ngobrol. Iya. Karena ini langsung terbangkitkan gitu. Jadi beda banget suasananya, ngobrol dengan Mbak Pi itu serasa masuk ke dunia teater. Masuk ya, jadi saya ingin jadi baca puisi gitu ya. Oh boleh lah kita kolaborasi. Iya. Terima kasih ya Mbak Evi sudah menjadi tamu Nasyid Aden kali ini. Saya juga terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses dengan karya-karyanya. Terima kasih. Semoga istiqomah dan diberi husnul khotimah kelak. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberikan panjang umur yang berkah dan manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Pidawati. Ya. Pemirsa di TV dimanapun berada, alhamdulillah tadi kita sudah berbincang dengan sastrawan Indonesia Mbak Pidawati yang karya-karyanya banyak menginspirasi kita semua, terutama para pecinta sastra. Tetap di Nasyid Aden saat lagi dan kita akan dengarkan sebuah lagu yang berjudul Nur Muhammad.